Halo Lur, ketemu maneh ambek aku Livi Jagongan ya. Kebetulan aku suwe iki ndak ketemu ambek konco rek Sohib zaman SMA. Ketemu jadi badut. Kebetulan deh di dunia entertain sing bagian menghibur anak-anak lah ya. Anak-anak dewasa bareng ya. Hipnotis bareng ya. Menghibur itu anak-anak. Cuma lek ngutang mak-mak. Karena kan anak-anak itu wis ada balon, kowe taruh seneng wis anune. Lah mak-mak sing ketarno jenuh, Bos, anune. Loh, kan ono hipnotis bareng kok, bukan ya? Iya, hipnotis. Kenal rek iki lek namanya Kiki ya. Kiki, Pak. Kiki. Ya. Tapi profesinya sebagai penghibur, entertain arek-arek cilik termasuk mak-make, bapak-bapak barang hipnotis kayak metu kabeh ceritane. Tahu kan sikilku ya? Iya, monggo. Siap. Gampang. Enak. Mulai kapan ki nganu badut? Lek badute mulai tahun 2011. 2010 lumayan ya. Lumayan. 11 tahun. 11 tahun kurang lebih. Kok moro-moro nang badut iki ceritane apa? Nah, awal mulai ku sebenarnya bukan badut dulu. Apa? Aku dulu sulap dhisik, magician dhisik. Oh, sulap ya. Iya. Karena hubungannya sama marketing, nah, sulap soro. Sing iso nrimo lek dealer, instansi sing besar-besar ngono tok. Akhirnya kan ya bener mahal, budgetnya lumayan, cuman jarang. Saya coba kemas di badut kok lebih bisa diterima. Oh, ya alhamdulillah. Iku 2011 iku sulape apa badute? Badute. Oh, badute. Berarti sulape sebelumnya? Sebelum. Berapa tahun kira-kira sulap? 97, mulai 97. 97. Sebelumnya ono The Master itu sudah wis. Oh, wis ono ya. Akhirnya pas ketemu awake dhewe SMA iku wis ono iso. Wis iso sulap. Cuma wedi kena mental. Belajar aja Bang sulap. Belajar dhewe kah apa awale hobi seneng Dik. Iku lho sing pas ono lek pameran kan buku-buku iku. Oh iya. Pas dulu ku harganya 5.000 kan. 1.000. Akhirnya tuku, pas tuku tak delok ada nyoba satu kok iso. Terus arek-arek kok seneng kan ngono. Akhirnya terpacu untuk sulap sing selanjutnya, sulap sing di meneh ngetrik wae ya tambah. Ngetrik tambah akeh trike anune. Ya iku cuma sulap tok lek ana wong seneng digoro iku ya pendek sulap. Padahal digoroi seneng ya. Goroi seneng, jaluk meneh katanya. Aki meneh. Ayo kan ayo. Iya. Ndak goro, meneh. Pasti ngono lek wong anu. Asik ya. Asik. Jadi pesulap itu asik ya? Asik, karena fakta. Cuman sayangnya iku pas kondisi wis ngetreni sulap, iku wis ngerti carane iku pas duwe bojo ya. Oh. Ngerti aku nang dikarepe iki. Gini ya. Wis sak ganteng-gantenge arek ya. Iya. Sak suki-sukine arek. Heeh. Sak apa wis sangar-sangare arek. Zaman dhisik. Kenalan wae arek wedok. Mbak, oleh kenalan. Ayo apa jawaban arek wedok? Gengsi to arek wedok kate muni, "Oh iya Mas, gengsi arek wedok anune." Cuma kan ada mesti soro lah. Tapi nek sulap gampang. Sece anune. Cukup tekan, Mbak. Pernah lihat sulap? Ya apa Mas? Nah, seret itu. Jadi begitu sulap ojo kenalan. Ngodek tangane, omahe sembarang kali ruang. Istimewa. Itu namanya dalam aliran sulap itu sulap romantik lah. Selama iki ya, selama awakmu mulai badut 2011 ya. Sing tak takon iki sulape sing pertama. Iya. Pernah ndak gagal? Sering. Sulap gagal sering. Sering ya. Gagalnya karena apa?
Banyak faktor sih. Oh, iya. Banyak faktor. Apa alat? Apa awak dhewe sing kurang iki? Kalau alat jarang. Karena aku kan alirannya klasik. Klasik itu kan kecepatan tangan. Oh iya iya. Jadi alat apapun itu ya bisa lah dilihat, monggo silakan. Cuman gagalnya itu mungkin karena itu apa jenenge penonton yang disuruh bantu sulap. Nah, itu beda, tiap-tiap orang beda. Itu anone. Cuman nah, iku kelebihane badut iku ndek kono. Ya, Pak, ya, Pak. Kalau aku ikut jadi magician, Ya. harus perfect. Nggak oleh gagal sulap. Misalkan gagal harus ada plan B, plan C. Sehingga audiens itu nggak tahu kalau kita gagal. Tapi lek badut, nah, lek gagal, Wong tambah seneng. Badut iso-iso ya, iya kan? Iya. Tapi begitu perfect, badut juga paling sangar. Nah, akhirnya aku tambah seneng dari badut anu nih sulap. Berarti tambah aman ya? Tambah aman. Tambah aman. Ya. Citakno wis sulap iku seneng asline, tambah dibayar. Iya. Di situ anu nih aku merasakan itu nyaman. Ono ndak dukai jadi badut? Saya dukanya. Apa dukai? Dukanya jadi badut itu menata perasaan. Noto perasaan. Karena seorang badut itu kan tugasnya Menghibur. Menghibur. Heeh. Membuat bagaimana kita dipakai jasa kita supaya orang itu terhibur. Terus? Pada kenyataannya kita kan tidak selalu senang dalam hidup. Iya. Jadi begitu di rumah itu ono masalah sebesar apapun, nah, Gitu pendem sih ya? harus dipendam dan harus tidak kelihatan. Iya. Istimewa ya. Bisa membayangkan itu sama gitu. Di omah sumpek kudu nangis, kudu iso gawe guyu wong ya lah. Iya. Itu intinya di situ. Iku dukai ya? Dukanya. Lek sukane jelas wakil lah ya. Lek suka itu ya Jelas akeh kan ya. yang sukai lah. Iya. Lek terkait wingi iki lagi viral kan ya? Viral pesulap merah. Oh, sulap merah. Tanggapannya apa terkait pesulap merah? Sulap merah. Nah, iki. Iya. Aku serba salah sebenarnya. Serba salah. Serba salah. Karena di satu sisi si pesulap merah ya, namanya Marcel itu seprofesi ya. Seprofesi. Sulap. Iya. Nah, iya dah. Iya. Magician. Tanggapannya apa menurut? Cuma di sisi lain itu kurang sesuai. Kurang sesuai ini apa nih? Kurang sesuai. Karena untuk pesulap merah gini deh. Rananya seorang pesulap atau magician itu ya di entertain. Di magician. Nah, itu rananya sudah. Kalau misalkan ada di ranah yang lain, tempat yang lain, nah itu seharusnya ya maaf sebelumnya, seharusnya ya sesuai dengan areanya lah. Kalau misalkan seorang ustadz atau kiai itu kan juga di bidang agama lah gitu. Jadi kalau soal medis dan lain-lain itu ya serano sing apa dokter dan lain-lain. Iya. Nah, begitu juga dengan si pesulap merah itu ya boleh lah, monggo kalau memang mau membongkar trik perdukunan dan lain-lain itu ya monggo, ya masalah. boleh saja Itu hak asasi mereka. Cuman minimal katanya kan ini untuk edukasi ya, edukasi, edukasi untuk rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia supaya tidak dibodoh-bodohi. Kalau memang edukasi ya berikan edukasi, bongkar sulapnya, triknya seperti ini loh ya. Nah sudah, habis itu biarkan masyarakat Indonesia, saya rasa sudah pintar lah masyarakat Indonesia itu biar menilai sendiri tanpa harus memasuki ranah orang lain. Misalkan itu di dunia kan lawan itu Gus Samsudin itu ya, iya, Gus Samsudin itu kan ranahnya sudah beda sebenarnya. Jadi biarkan masyarakat Indonesia yang Lek misalnya mau ngomong kayak ngono apa? Katanya bongkar sah-sah. iya Terus ini kan nang pesulap merah dibongkar iki. bongkar Trik-trik paranormal lah. Kebanyakan perdukunan sing dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Ya. Kan enggak semua juga kan kayak ngono. Nah, Iya kan? Enggak semua betul, juga kan. Enggak semua juga. Iki menurut
menurutmu iki ya apa iki mang? Kan di sisi lain kan mang ya oke lah oleh bongkar. Tapi di sisi lain loh, ndek ranah ae. Nah, iku ya apa iki? Iki ya apa iki awakmu iki? Kok simpang siur iki. Di sisi lain kan iki kudu ndek ranahe. Oleh bongkar. Tapi kok ndek burine iki mang kok ndek ranahe ae. Iya, betul. Iya apa iku? Kalau memang seorang paranormal itu menggunakan trik sulap, nah, terus dikatakan itu bukan sulap, enggak apa-apa dibongkar. Iki loh yang katanya itu dan mengandung unsur tenaga dalam dan lain-lain, ternyata itu sulap, enggak apa-apa dibongkar. Nah, cuman selebihnya, nah ini kan banyak kata-katanya si pesulap merah itu yang sebenarnya bukan di ranahnya gitu. Contohnya misalnya dia yang paling sering dikatakan pesulap merah itu jangan percaya sama dukun, ya dah. Ya. Itu paling sering, jangan percaya sama dukun. Dukun itu kalau udah bohong ya cabul. Nah itu. Sebenarnya kan ono toh? Aku ndak ero. Sering itu yang sering diucapkan. Oh, berarti aku mengikuti berarti ya pesulap merah gitu. Iya, karena seprofesi dan hobi juga ya akhirnya mengikuti apalagi ya? lagi yang ada hati. Cuman kan gini loh. Kan itu ibaratnya kan oknum. Iya, sing melakukan cabul dan apa itu mang? Cabul dan nipu itu kebohongan. Itu oknum. Itu kan oknum. Kalau misalkan kata sama tadi kan enggak semua. Nah, apalagi kalau di dalamkan lagi di jeruk meneh. Dia mengartikan dukun itu ya salah. Jangan percaya dukun. Nah, sebenarnya dukun apa aja yang menarti ini dukun apa? Menurut sampean lah. Dukun iki mbahku iku dukun loh. Dukun bayi tadi. Nah, ya kan bener kan? Iya. Ternyata dukun bayi bener. Iya, ternyata bayi. Dukun itu artinya bukan ahli supranatural. Ahli. Dukun itu artinya ahli. Dukun itu artinya ahli. Ahli sebenarnya dukun. Kalau misalkan di bayi namanya dukun bayi. Nah, kalau misalkan pintar mijet, dukun pijet. Dukun pijet. Itu sebenarnya. Lah kalau semuanya jangan percaya sama dukun. Nah, apa Mbak Buyute Marcel dhisik iku sadurunge ana dokter tekondir sing bantu lah duduk dukun bayi. Coba kalau bukan dukun beranak. Iya. Iya dah, anu nih. Mbahku iku ya dukun beranak ya dukun bayi. Dukun bayi. Ya. Sama. Almarhum. Dukun beranak, dukun bayi sama. Iya. Iya niku. Ya. Nah, maksud saya itu di situ. Sing dimaksud iki Marcel kan dukun-dukun sing iki. Nah, seharusnya kalau bilang apa namanya? Iku apa lek ngaran? Paranormal. Ya, paranormal itu lebih beda ya iki berarti ya. Beda sekali. Cuman sekarang koyo dipadakno paranormal dukun koyoke padha. Enggak, soalnya kan di masyarakat ya metu istilah ngene. Woi, iku didokono iku. Lah ya apa? Nah, iku istilah kan, istilah wis familiar kan, Dek. Iya, kuping awake dhewe kan bahwa sering ono wong, "Wah, tak dokono." Bener. Iku ya apa ya? Kadang lek anu ku. Iku berarti salah anu berarti. Salah istilah. Oh, enggak salah istilah. Betul. Dia kan enggak meneruskan. Dukun apa? Iya kan? Ayo, tak dukuno mana. Ternyata sih dimaksud itu sebenarnya ya dukun pengajian, supranatural. Nah, iya kan? Kok jare duduk dukun lek kayak ngono. Lah, ahli supranatural. Oh, dukun artinya kan? Iya. Ahli. Iya. Oh, iya. Ahli supranatural ya dukun berarti. Dukun cuma di bidang supranatural. Oh, berarti menurutmu iki secara tidak langsung ini ya. Berarti si pesulap merah iki kurang spesifik ngomongnya ya. Kurang spesifik itu. Enggak ngomong dukun. Nah, dukun tok ngono. Repot ya. Itu di bidang dukun. Terus masuk ranah lagi di bidang agama, dia masuk loh di bidang agama. Masuk apa deh? Jadi dia sampai menggunakan dalil istilah bahwasanya di katanya riwayatnya Imam Bukhari itu. Nah, seharusnya kan yang menerangkan ranahnya itu ya harusnya kalau bidang agama ya ustadz atau kiai lah. Iya. Nah, gitu. Jadi dia sampai ngomong masalah ini masalah pengertian tentang jin ya. Barang siapa yang bisa melihat jin, nah itu maka perlu dipertanyakan syahadatnya, katakan itu ada di tayangannya. Oh no ya, itu aku ada di tayangannya. Nah, sebenarnya kan
dari cerita-cerita dulu banyak. Sering nggak cerita-cerita wong bisa keto kuntilanak, genderuwo, pernah denger nggak? Pernah denger kan? Itu nggak semuanya, Bu. Orang itu tidak bisa melihat jin dalam wujud aslinya. Aslinya seperti itu. Kalau dia sudah berubah ke bentuk hewan, bentuk apa benda dan lain-lain itu ya bisa dilihat. Itu sesuai yang dikehendaki semua. Oh ngono ya. Ya, itu peranannya beda, ranah beda. Nah, cuman kalau kayak aku malin nerangno anu Marcel, aku podo ae ambek Marcel bos malin. Tapi dalam tanda kutip awakmu iki mbek pesulap merah iki anu ndak apa itu? Sependapat ndak? Sepakat ndak? Semua orang itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Di satu sisi, satu aspek jadi saya setuju. Edukasinya untuk membongkar trik-trik yang disalahgunakan untuk pengobatan, perdukunan lah katanya, perdukunan itu saya setuju. Nggak setuju nih? Nggak setuju. Ono sing nggak setuju. Oh iya. Iya sing mang anu menurutmu? Jangankan itu, yang di bidang perdukunan juga pun gini loh ya. Namanya pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif. Nah, itu ini Marcel katanya sih, katanya Marcel dia itu kan ahli hipnotis dan lain-lain katanya. Itu hipnotis dan lain-lain. Nah, seharusnya dia tahu dong kalau itu namanya dalam ilmu hipnotis itu namanya pre-induction. Ada nama pre-induction itu sebelum induksi, sebelum masuk. Itu harus meyakinkan. Salah satunya yang dipakai supranatural itu dengan melakukan hal-hal yang luar biasa. Katanya berkedok agama, bukan berkedok itu, pre-induction. Kecuali kalau misalkan ayo narik sumbangan buat musola, masjid, nah, buat pengajian, setelah dikumpulkan uangnya dipakai pribadi, itu namanya berkedok agama. Tapi kalau misalkan lihat orang pakai jubah fasih mau itu ya itu bukan berkedok. Itu dalam istilah hipnotis Marcel menyebutnya itu ada pre-induction. Sekarang sampean aja, sampean. Mas Rivi katanya berobat. Teko nang rumai ahli supranatural lah, katakanlah pengobatan alternatif. Ya. Begitu datang, assalamualaikum, buka wongnya suara cekak, kaosan gandul, terus ya kulu-kulu. Percaya ndak kan berobat? Lebih percaya ndi ambek begitu dibuka celana rapi, kadang ono serbane, udengan. Iya lek nang percaya mana? supranatural. Iya. Ya iku. Nah, lebih percaya nang sing meyakinkan potongannya. Nah, itu percaya saja itu sudah induksinya sudah bagus, masuknya nanti bagus. Cuma sih ya ndak semua orang juga sih iki menurutku pribadi ya. Sing misalnya wong seneng gawe iki apa pre-induction dari iku. Ono wong sing memang ya santai-santai kan ya juga ada kan memang. Tapi yo mandi ngono lho. Wong iku secara penampilan biasa-biasa. Tapi mandi kan. Nah, kan ya ono. Pertanyaannya. Iya. Sing berobat dulu perlu teko ndi lek mandi? Ya mungkin teko wong teko yang sudah iya, kan? Yang itu namanya pre-induction. Oh, itu juga masuk pre-induction. Betul. Oh, iya. Kadang di antrian itu sampe loro apa? Anu 80 berapa dino. Waduh. Ambek dulurku wingi momen digorenge sedino langsung enak wis anune. Ndak balik-balik meneh. Itu sama. Kan ada memang. Aslinya mandian sing ngono. Aslinya. Soalnya menurut sejarah kan khususnya di Jawa ya. Jawa kan iku kuwentel nemen teman-teman. Supranatural ya. Supranatural. Sebenarnya bukan di Jawa, semuanya. Apa ya? Cuma masing-masing daerah nggak, itu. sak weruku kan di kene. Oh iya. Wong uripku kan di kene. Jadi gini. Berarti rene keris. Iya. Pada daerah-daerah lain ono rencong, ono. Iya, padha ya. Enggak sama dan lain-lain. Ya itu. Yang dinamakan paranormal. Sebenarnya itu kata-kata itu paranormal itu berarti normalis parah gitu.
Lah iya bener ya. Parai di dhuwure lek tak salah ya. Dhuwure. Ning sore ya. Dhuwure ta? Parah nemen pisan. Iya ta. Lek medis wek paramedis. Lek paramedis sing ngisor ya. Kan gak ono hae. Lah lek paranormal kan yo ono hae. Oh berarti di sore ya. Ndak ero aku. Parah. Lek Supra Ndak dhuwure. iki aku mek nemu anune tok apa jenenge? Lek Supra di dhuwure. Supra Natura. Iya. Supra iku dhuwure ya. Dhuwure. Supra iku atas. Supra Natura. Dhuwure alam. Natural alam ya? Iya, alam. Alam. Biasane. Berarti di atas rata-rata lek Supra Natura. Di atas rata. Berarti itu dimensi. Nah, itu juga sama itu di dunia apa? Dunia sing katakanlah dunia lain itu dalam gelombang otak manusia kan ada alfa, beta, delta. Ya di situ. Makanya supranatural itu kan di atas alam. Jadi alam kesadarannya itu tujuannya kan pengobatan. Lek dengan seperti itu iso manjur lah, ini jangan. Dengan sulapan tapi manjur. Nah, kalau menggunakan sulap manjur pasiennya. Lek tidak usah sulap tidak manjur, melindi. Lek tujuannya dalam tanda kutip dikonokno terus pasiennya waras. Lebih waras. Persentase lebih besar lah. Iya, lebih besar. Ya gak apa-apa sulapan ae. Nah, di situ makanya Lah iya apa? Wong sing penting waras sih nah, tujuannya. iya iya. Iya kan? Sebenarnya persis iklan TV, wah. Iya, Wah ya. Guyu dhisik aku iklan TV sampe sing eling sampai saiki iklan TV apa wis? Obat apa wis? Panadol. Panadol. Lah, Sudah lupa tuh. menghilangkan sakit kepala sudah lupa tuh. Nah. Wis jelas. Pusing kayak Panadol set langsung hilang anune. Apakah semua orang yang pusing minum Panadol itu hilang pusingnya? Ayo, hilang enggak? Ya belum tentu. Belum tentu, sama juga. Jadi untuk si Samsudin sendiri itu negatifnya di situ. Dia menggunakan trisulap yang diklaim sebagai tenaga dalam dan lain-lain. Itu sisi jeleknya di situ. Cuma sisi baiknya sudah tentu banyak cerita-cerita sing jodoh. Waras lah. Waras. Aku jodoh nang Gus Samsudin, alhamdulillah dikasih jodoh. Nah itu dari situ ya kita ambil yang positif lah anunya. Karena untuk si misalnya kayak pesulap merah itu kan bukan pengobatan. Jadi dia tidak mungkin lah pernah marah wong itu kayaknya tidak tahu kan itu. Jadi kalau sisi tengah itu seperti itu. Berarti bisa tak simpulno ngene ya. Lek teko pernyataanmu sik Tas. Lek misalnya ana wong sing gawe trik-trik kayak ngono tujuane pengobatan dan sah-sah ae sakjane. Sah saja. Sah-sah saja. Sah-sah saja. Iya kan ya? Iya, sah-sah saja. Kenapa? Maksudnya itu salahnya itu di mana? Katanya membohongi, kan itu katanya kan membohongi. Nah, toh si pasien itu kan tujuannya bukan untuk bohong atau tidak. Dia intinya itu satu, kepingin waras, kepingin sembuh. Kecuali kalau dengan, nah itu tarif yang fantastis katanya sampai 4 juta, 15 juta. Nah itu sih saya kurang suka. Cuman ini masih seru. Apa itu? Masih seru. Karena si Marcel ini tidak percaya dengan yang namanya santet. Nah, itu. Ya memang ya apa ya? Kadang sulap dipakai untuk seolah-olah itu santet. Nah, seperti ini, saya bawa apa sini? Nah, ini ya. Nah, ini. Apa itu? Nah, ini kalau misalkan saya bilang ini boneka santet, pantas ya? Iya. Serem soalnya. Iya kan? Nah, cuman cara kerjanya seperti ini, lihat ya. Nah, ini orang yang tidak tahu akan menyangka kalau ini santet. Perhatikan ya. Sekarang ini adalah Livi, sang pemilik channel Livi. Livi jagongan. Livi jagongan. Lihat ya. 1, 2, 3. Nah, bangun.
bangun mungkin dia tidak begitu apa ya, tidak begitu dengar. Bangun coy. Nah. Loh, kalau saya bilang tidur, ya tidur. Dan tali kan, tali ya. Kalau bisa bangun. Ini sudah santetnya sudah masuk. Nanti Livi akan bangun tengah malam. Tapi tidak bangun kafe. Loh, iya betul itu nih. Jadi kalau semacam ini dibilang santet yang sebenarnya itu adalah permainan sulap dan lain-lain, nah itu yang tidak suka. Jadi yang seru sekarang itu si Marcel ini tidak percaya sekali dengan yang namanya santet. Si Marcel tidak percaya dengan yang namanya santet. Nah, ini berarti ajang kompetisi. Nah, iya enak gitu. Satu Indonesia yang kepingin ngasah ilmu santetnya mumpung ada korban nih, ya kan? Mumpung ada korban, ayo mumpung ada korban yang mau mengasah ilmu santetnya silakan santet si Marcel. Kau tidak akan dituntut. Tidak akan dituntut. Lah kok iso? Karena dia tidak percaya santet. Ayo, Pak. Dia tidak percaya santet mau nuntut Pak, saya lapor saya mau disantet. Oh, katanya tidak percaya. Ayo. Gimana aja kan? Terus dibuktikan ya soro bisa. Dibuktikan juga soro. Nah, makanya untuk yang mengasah ilmu santetnya silakan juga santet si Marcel itu udah ada. Iya kan, dia kan sudah menawarkan. Sel, hati-hati Sel. Nggak apa-apa nanti yang kepingin uji manjur apa enggak santetnya, di kolom komentarnya Livi Jagongan nanti ditulis tanggal sama waktunya. Itu yang paling tepat itu nanti dapat hadiah untuk dia. Loh, karena tepat. Ini si Marcel saya santet hari ini jam segini. Nah, ternyata kok sama dengan sakitnya. Nah, berarti itu sing manjur. Iya. Lah malah ketemu rak ning nyantet apa? Kenapa? Lah, kan enggak bisa nuntut. Takut apa? Lah tapi kan dhek pengakuan nek ngono. Oh, iya kan? Inilah kelebihannya. Kalau sampai tahu yang nyantet sing paling viral, paling terkenal, paling laris. Gak bisa. Lah, mampu nyantet Marcel, lainnya tidak mampu. Ayo. Iya kan? Iya. Lainnya tidak mampu nyantet Marcel. Wah, iku sing mampu, pas iku dinane ya. Iku bakalan diundang di podcast dari komposer. Kayak ngono ya. Lah iya, jelas ya ini. Satu-satunya orang Indonesia yang mampu menyantet Marcel. Buktinya ya, di kolom komentar hari ini tanggal ini jam sekian. Lek awakmu dhewe percaya ndak santet? Kalau saya sendiri percaya. Ada ya. Cuman kan yang dimaksud santet itu, nah ini kembali lagi seperti dukun tadi. Dukun itu sebenarnya kan ahli. Bukan sing nganu menyan, santet dan lain-lain, dukun bukan. Mbak Samen tukang pijet ya dukun pijet. Iya kan? Tukang anu bayi, dukun bayi. Ya dukun pijet, ya dukun bayi, ya dukun beranak. Nah, iya. Kan duduk sing masuk kan tidak percaya. Enggak percaya. Nah, percaya. Nah itu. Jadi kalau untuk santet sendiri saya pribadi itu ya percaya. Cuma kan tanda kutip dengan santet yang gimana. Nah, gitu. Terus yang caranya gimana itu. Soalnya sejak zaman Nabi dulu itu sudah diterangkan bahwasanya ada tendung istilahnya kan ya dulu itu sihir. Ilmu sihir, tendung dan lain-lain. Sono. Nah, saya akan jelaskan tuntas tentang dalam agama Islam ya apa jenenge ilmu sihir, ilmu tendung dan lain-lain itu rahasianya di mana. Nah, itu saya jelaskan tuntas rinci persis. Nah, itu seandainya saya koyok Marcel, berhubung aku dakwah Marcel ya tak terangno gitu. Karena masa aku mari ngomong Marcel, gini duduk ranai, masa aku katanya ngono pisan ya. Anu Japri yang ya. Wes iki ana iki pembahasane sapa? Yang lagi viral saiki anu niku. Cukup wis ya. Cukup bisa mono ya. Cuma satu saya mbarai sing katene nyantet Marcel, mumpung Marcel gak percaya. Uji coba anu niku ya tak apa lah. Lumayan. Lah, daripada golek korban. Ya ojo lah. Ojo. Apa. Ya
anu kan. Ya ayo pribadi apa? Kalau aku pribadi, apa maksudnya ojo. Ya padha menungsane maksudnya eman-eman lah. Kenapa? Eman-eman ndak usah disantet besok ya mati-mati dhewe kok iki. Nah itu soalnya ambek ungkapannya kan ya apa ya, kalau namanya orang nggak percaya itu harus dibuktikan biar percaya. Nah kayak kasusnya Basula Merah, Gus Samsudin. Sekarang kan kemarin ini Jumatan itu tinggal pembuktiannya. Nah kan pembuktiannya berhubung nggak percaya santet, buktinya ya apa pembuktiannya? Loh, yo angel. Aku kan agak gini. Aku kan ngomong santet itu sulit juga dibuktikan. Iya, gini maksudnya. Nggak kasat mata maksudnya. Nah, gini maksudnya itu si Marcel lah. Iya. Nah, kan nggak percaya nang santet. Iya. Nah, berarti satu-satunya cara untuk biar dia percaya, bukan orang lain lah. Iya. Biar dia percaya ya apa caranya? Iya, kudu ngrasakno santet. Nah, itu tuh disantet loh. Ternyata Mas Livi dukung bisa. Enggak, tapi kan yo eman ngono. Lek misale wong bahwa awak dhewe iki hidup iku menurutku pribadi, hidup itu ya ndak ngono-ngono tapi aja ngono iku lek jare wong Jawa kan ngono. Ngono-ngono tapi aja ngono. Maksudnya ana pagere dhewe-dhewe ndak perlu. Iya. Ana ranahe dhewe lah bali meneh ya. Ana kaplingane dhewe wis genengno. Siap. Berarti semua itu ana aku salah satu wong sing percaya karma. Iya. Jadi ono walase dhewe-dhewe. Lek kon niat nggoroi ya kon bakal digoroi. Iya. Nah, itu seharusnya sampean jawabnya lebih anu. Apa iya, jadi? Yo ojo disantet kamare duduk sing ngono anu. Iya, Pak ya. Santet sing enteng-enteng lawat ta apa. Loh, enggak enggak enteng-entenge wong-wong ngising lading ngono. Tapi lumayan lho lading saiki lek sing asli larang. Lah duduk ngono lek ngising lading ku angel. Di ngedenno ngiris. Moro-moro ngeden balik meneh. Balik maneh ya. Ngiris maneh. Sik. Oh, iso solusine iso. Apa iki? Dicilikno ladinge. Oh, bukan. Sorry, bukan. Enggak anu itu. Bukan. Tidak sesuai dengan kata-kata sama itu. Apa itu? Lading enggak lah. Iya. Kayak sampai ngiris berarti wedu. Kayak lading enggak sampai ngiris lah, oh cilik anu. Lah lading dapur ngiris. Iya. Sekali nari di tempat tengah ngono. Ngawur. Ya iki kabeh iki ya. Lek sing mangi serius iki rek takon tanggapan. Iku serius aku, serius. Lek sing terakhir-terakhir iki guyon ya. Aja dilebokno ampli rame kok. Gak apa-apa, Pak, dilebokno ampli. Yang penting gak ada salone lah. Kan ngono lah. Iya. Iya, gak masalah lebokno ampli, gak apa-apa. Oh, ndak ada salone. Gak ada salone. Mulai sedikit buat ya. Ya itu. Cuman garis besarnya semuanya ya seperti kata sampean itu mawon ini. Kita harus percaya. Yang mesti oke lah. Hak mereka percaya nang santet, tak percaya hak mereka. Iya, karep-karep. Percaya sulap, tak percaya sulap ya hak mereka. Lek sulap iki dudu percaya ndak percaya. Wong yo sulap iku karena di pikirannya awak dhewe memang trik. Trik ya, betul. Iya kan? Ya pinter-pintere wong ae iku ngetrik ngono. Awak dhewe kagum akan kepiawaiannya dia, iya. ketangkesannya. Tangkase. Ya. Bukan beda meneh lek sing cerita santet iku mau ya. Ya. Beda meneh iku. Rupane mah kok dicekeli terus opo kok iso. Iya. secara enggak langsung mau diterus. Iya. Tekondi. Padahal yo ndak nang dindi kan iya. gini. Nah, itulah. Cuman kalau satu sih, kalau sama yang kuasa, sang pangeran yo awake dhewe kan kudu percaya. Harus wajib percaya. Sama-sama sesuatu yang gaib itu harus, karena itu sebagian dari iman juga harus percaya yang gaib. Apa? Kalau dulu ya maaf ya mungkin rada melenceng atau anu itu. Kalau orang dulu ku kon percaya nang gaib iku
sebagian kayak percaya apa enggak? Iya gak? Orang dulu lah ya, orang dulu. Lah wong biyen malah percaya nemen, Pak. Lah wong biyen. Cuma kan percaya wong saiki. Nah, itu kan ya. Oh iya, wong saiki ya. Wong saiki. Wong saiki tidak percaya nang gaib ya. Cuma sing aneh itu, sing enggak percaya gaib itu, yang enggak percaya sama gaib. Itu rata-rata punya akun medsos, ya kan? Iya kan? Ya. Punya akun medsos. Nah, mereka lupa asal usulnya akun medsos itu dari mana? Dari mana, Pak? Akun medsos? Kok ada akun medsos itu dari mana? HP kan? Iya, HP. Iya kan? Iya, HP. Ono HP. Adanya HP. HP iso dadi akun medsos itu karena apa? Utama di HP itu. Sinyal loh. Iso ndak delok rupane sinyal? Ya ndak iso. Ndak bisa. Ada apa ndak sinyal itu? Ono. Ada. Berarti kan gaib. Nah, katanya nggak percaya nang gaib. Bukti ini melaku nang di dia kayak gini. Lapo golek sinyal. Ya kayak angin nih lah ya. Nah, itu salah satunya di situ. Jadi kita harus tetap yakin sama sesuatu yang gaib. Cuman untuk yang digunakan yang tidak sesuai pada jalurnya itu ya hak masing-masing lah. Saiki awakmu pengetahuanmu tentang hipnotis mang iku ya. Hipnotis ya sing tentang pre-induction. Iya, Kamu bisa berarti hipnotis? ya aku kok ngomong iso jarang kacau. ngomong ndak iso, ngomong itu. Ya apa kan? Udah iso hipnotis ngomong itu. Jarang iso hipnotis, mau sombong. Pernah ndak hipnotis ndak berhasil? Oh sering, awalnya dulu aku belajar Sering. Sering. Tapi semakin kesini mesti berhasil ya? Mesti masuk ya? Iya sebenarnya enggak juga. Enggak juga. Karena kan dalam hipnotis kan dicari si pikirannya itu progres. Progres itu ngikut kan. Nah, pro. Lek apa jenenge progresif itu berarti kan memang enggak semua orang bisa dihipnotis. Tidak semua orang. Dulunya itu malah awalnya itu 50-50. Kemudian beranjak ke 80-20. 80% itu bisa, 20 tidak bisa. Salah satunya seseorang yang memiliki pemikiran itu jenisnya analitik. Itu repot itu kan. Angel ya. Cuman saat ini, nah ini tidak tahu sudah disahkan apa belum itu. Kalau bagi saya 100% bisa, semua orang bisa. Semua orang bisa. Semuanya belum. Nah, akhir-akhir ini saya menyimpulkan semua orang bisa. Nah gitu, semua orang bisa. Iku tergantung iki nih ya. Apa memang pre-induction itu mau? Enggak, bukan. Ya, pre-induction itu kan harus salah satu yang ada. Cuman kalau kita sudah lama di hipnotis itu kadang tanpa pre-induction kita sudah melihatnya saja kuis. Oh iki gampang ya. Nah, kena iki. Oh iki soro. Misalnya tak golekno arek iki marane dicoba hipnotis. Ya, monggo. Tantangan rek, tantangan. Aku ya kepingin ero. Siapa nek iki jadi berarti? Ya apa nutup acara iku? Takkan ini ndak apa. Wes aku ya nutup aja. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, ketemu lagi lain waktu. Sik ya tak golekno anu ya, tak golekno sukarelawan ya. Sukarelawan. Iya. Iya, bener. Iya kan. Relawan Iya. sing suka harus. Iya, sing seneng terus rela. Iya. Fu ta fu. Fu. Endi Bu? Arek Bu. Ayo rek. Kepengin ero aku rek. Nah, iki. Gelem dadi sukarelawan hipnotis. Boleh ya, kepengin nyoba. Bener apa enggak ya? Oh iya. Gini. Ini ya. Lungguh kene, Mas. Langsung, Mas. Lungguh kene aku nek kene. Iya. Ini benar-benar pertaruhan ini. Pertaruhan. Iya. Maksudnya pertaruhan itu karena yang pertama biasanya kalau hipnotis itu kita cari dulu yang progresif. Iya. Nah, setelah itu melee. Ini gak we, ditodong ini. Ini
salah satunya pembuktian bahwasanya itu mau 100% semua orang Bisa ya, bisa dihipnotis. bisa. Iya. Nanti saya menerangkan, oh iki loh jadi maksud hipnotis juga gini kian ini. Oh iya. Mas siapa namanya? Mas Reza. Mas Reza. Mas Reza pernah dihipnotis sebelumnya? Belum. Belum. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Oh, belum pernah. Berarti lah belum pernah. Ada yang ditakutkan dari hipnotis? Udah, Mas. Apa? Takut aja. Maksudnya takut apa? Enggak, ini karena dalam hipnotis, nah ini salah satu pre-redaction itu saya hipnotis harus lolos. Kamu apa yang takut? Anda enggak? Di hipnotis lah, di hipnotis. Enggak ada sih. Enggak ada ya, santai ya. Berarti los ya, santai Vanessa. Oke. Nah, kita coba sugesti, misalkan tangannya sampai seperti ini. Seperti ini. Ini. Iya, ini ya. Ini yang paling mudah, paling sering digunakan. Saya dulu waktu belajar seperti ini. Ini seperti ini. Oke, sekarang sampai angkat tangannya, angkat, set. Terus lihat ini ya, fokus. Nah, lihat sini. Menurut Mas Reza ya, Mas Reza, Iya. Reza, sekolahnya kelas berapa? Sudah lulus. Sudah lulus. Oke. Mas Reza, lem yang paling lengket itu lem apa menurut Mas Reza? Lem G. Lem G. Iya. Paling lengket ya. Paling Oke, sekarang lengket. lihat ini terus. Lihat terus. Apapun yang terjadi tetap lihat ini, ya. Berarti kasih gambaran yang jelas, ya. Imajinasikan yang jelas. Ini saya kasih lem G. Saya kasih lem G, ya. Karena dikasih lem G berarti lengket. Lem G itu cepat apa kering? Cepat kering. Cepat kering kan ya? Cepat kering. Cepat kering ya. Karena lengket. Sekarang perlahan-lahan rasakan kedua jari Mas Reza ini mulai terasa. Terus rasakan mulai terasa lengket. Terasa lengket. Semakin lengket, semakin lengket. Tetap lihat ini semakin lengket dan sekarang benar-benar sangat lengket, sangat kuat. Sehingga semakin dibuka, semakin lengket. Sekuat apapun Mas Reza dibuka, semakin lengket. Iya. Sekarang Mas Reza boleh mencoba membukanya sekuat tenaga, akan tetapi semakin dibuka, yang terjadi semakin lengket tangannya. Dan Mas Reza pun tidak tahu penyebabnya, tapi yang pasti tangannya lengket. Boleh dicoba sekuat tenaga, yang terjadi semakin lengket. Iya, semakin lengket. Nah, semakin Mas Reza bertanya-tanya kok bisa, malah semakin lengket. Kok bisa, Mas? Lah ya itu, nah ya kan kok bisa, semakin lengket. Sampai nggak tahu kalau saya pegang ini 100 kali lebih lengket dari sebelumnya. Nah ini, coba dibuka sekuat tenaga. Nah ini bingung, Lengket, Mas. bingung enggak ini? Bingung. Dia semakin lengket kalau bingung. Nah, kita Mas Bibi kapan awake dhewe nggih anu konten mana? Kalau jadi ini bukae pas konten selanjutnya gitu loh Mas. Jangan, Mas. Hah? Jangan. Kenapa? Enggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Tuh kan masih ada tangan satunya. Coba tangan satunya masukkan seperti ini, yang satunya. Nah, Lah, iso ini ternyata ini ya ada lem G-nya juga. Yang ini. Saya kasih lem G juga ini. Nah, ini ya. Ini 10 kali lipat lebih lengket dari yang ini. Lem G-nya super ini. Saya dibelinya di luar kota. Ya, semakin dicoba semakin lengket. Coba buka sekuat tenaga, yang ini semakin lengket sama lengket. Nah, kalau gini baru besok-besok bukanya. Waduh. Kenapa? Lengket, Mas. Hah? Lengket. Lengket. Coba tarik nafas dari hidung santai, buang lewat mulut. Oke, lagi tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut. Nah, sekarang perlahan-lahan ya, saya ambil seperti ini lengkinya, 1, 2, 3. Nah, habis sudah lengkinya. Dibuka biasa bisa. Nah, yang ngeludah. Ini yang biasa ini. Ya. Yang biasa. Kalau mau yang apa? Punya fobia, Enggak ada. ketakutan tidak wajar, ketakutan itu paling wedi sama apa? Enggak ada sih, Mas. Hah? Ketinggian mungkin. Ketinggian itu wajar loh. Iya. Semua orang takut ketinggian itu wajar. Berdiding. Berdiding. Yang lain-lain, anak ketakutan enggak? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Nggak ada. Sama. Lek senengane apa enggak? Cewek. Mana enggak? Cewek sih disenengi apa enggak? Ada. Ada. Wis mari ngomong enggak? Belum. 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 Misalnya ngomong pinter enggak jawabannya cewek? Pengen. Kepingin tahu ya. Nah, sebelum kita ngomong ke aslinya, pingin tahu dulu jawabannya. Ya apa kira-kira? Nah, ini saya bantu. Caranya seperti ini, mudah sekali. Oke, siap. Nah, sekarang lihat ujung jarinya ini ya, ujung jarinya ini. Oke. Nah, nanti Samin bisa tanya dan reaksinya itu betul seperti itu. Ini lihat dulu. Lihat terus ya. Posisinya tetap lihat ini. Tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut, santai. Tarik nafas dari hidung,
buang lewat mulut. Dengarkan kata-kata dari saya semuanya. Tetap lihat ini, tarik nafas dari hidung, buang lewat mulut. Tarik nafas dari hidung lebih dalam, semakin dalam, buang lewat mulut. Dan tak apa yang terjadi semuanya benar-benar nyata. Anda ikut apa dengan kata saya. Tarik nafas dari hidung lebih dalam dan tutup mata tidur. Oke. Sekarang saya ingin Anda untuk menghitung angka 1 sampai 20 dalam hati. 1 2 3 4 5. Teruskan menghitung angka dalam hati. Semakin besar angka yang Anda dapatkan, tidur Anda semakin lelap, semakin pulas, semakin santai. Oke. Terus semakin besar angka yang Anda dapatkan, tidur Anda semakin lelap, semakin santai. Nah, seperti itu. Oke. Relax, lepaskan semua tenaga Anda, santai, serileks-rileksnya. Nah, bagus. Ini namanya kondisi relaksasi, benar-benar rileks. Oke. Terus iki mang wis dibuktekno bahwa trik sulape wis mari. Hipnotisnya mang cara hipnotis ya wis mari. Tak rasa cukup iki untuk jagongan dino iki cukup. Tapi aku sih kepingin nggak konten meneh ambek koncoku iki terkait hipnotis. Aku kepingin street hipnotis bareng dhek golek sukarelawan sing random. Mbok iku kok ndek warung-warung atau ndek dalan-dalan apa ndek alun-alun pas CFD apa pas CFN. Enteni ya. Enteni ya. Engko tak nggawe konten bareng iki aku. Khusus hipnotis sing mengarah nang positif ya. Positif. Positif. Terutama hipnotis yang ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Sekiranya wong lek mari hipnotis itu ada sesuatu yang baik nempel pada dia. Ya. Moga-moga ndang cepet terlaksana. Amin. Anjaluk supporte lewat komen, like, share, subscribe nang Livi Jagongan, ojo lali. Ya wis ya Lur, tak tutup jagongan dino iki. Omong kosong musuh lumajang, ojo guyon.